jawabannya berapa? Nomor 4? 6, Bu. Oke, 6 hari ya. Kita hitung bareng-bareng. Di sini ada 2 variabel. Variabelnya ada hari dan juga kue ya. Kita tulis di sini ini hari. Kemudian ada kue dengan satuannya adalah kilogram. Dalam 2 hari, kita tulis 2 di dalam di kolom hari. Dalam 2 hari, Ibu Rina bisa membuat 4 kilogram kue. Kemudian, jika Ibu Rina membuat 12 kilo kue, maka 12 itu kita tulis di kolom kue ya. Di sini 12. Waktu yang dibutuhkan adalah berarti hari yang mau kita cari. Nah, X kita variabelkan dengan variabel X. Nah, karena perbandingan senilai, maka langsung aja kita buat perbandingan yang nggak usah ada yang dibalik, karena bukan perbandingan berbalik nilai. Berarti di sini 2 per X itu sama dengan 4 per 12. Kita kali silang, 4 dikali X adalah 4X, 2 dikali 12 kita tulis lagi. X itu akan sama dengan 2 dikali 12, 4-nya pindah ruas, jadi ke bawah. Bu, aku mau dikaliin dulu 2 kali 12 dulu, baru dibagi 4, boleh. Kalau mau misalkan kayak gini, 2 kali 12-nya tulis lagi, dibagi 4, boleh. Jadi nanti kita bisa dicoret-coret kayak gitu ya. Nah ini kan ada yang bisa dicoret, 12 dibagi 4 dapat 3, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya waktu yang dibutuhkan untuk Ibu Rina membuat 12 kg kue kering adalah 6 hari. Oke, jawabannya betul ya. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. 3, 2, 1. Lanjut ke soal nomor 5. Ini masih tentang skala. Kalau tadi yang ditanyain adalah jarak sebenarnya, sekarang yang ditanyainnya adalah skala. Berarti kita langsung aja masukin ke rumus skala, yaitu JP per JS, di mana JP-nya itu adalah 2 cm. Kita masukin di sini 2. JS-nya berapa? 80 km. Nah, apakah yang kita tulis di sini 80 ataukah berapa? Kalian lihat satuannya ini berbeda di soal ada cm, ada kilometer. Nah, yang kita masukkan ke sini kita ubah dulu 80 km ini ke dalam bentuk cm juga karena ketika dimasukkan ke rumus satuannya harus sama. Jadi 80 km itu berapa cm? 8 juta. 8 juta. Ya, betul, 8 juta cm. Nah, ketika dimasukkan ke rumus adalah yang 8 jutanya, bukan yang 80-nya. Kita tulis. Nah, sederhanakan jadi berapa per berapa? 1 per 4 juta. 1 per 4 juta. Oke, jadi udah ketemu ya. Skalanya adalah 1 banding 4 juta. Jawabannya yang C. Ini gampang ya. Silakan boleh screenshot dulu. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini dianulir ya, karena semua pernyataan benar. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah yang kecuali. Jadi yang A itu betul, yang B betul, yang C juga betul, yang D juga betul. Jadi ini dianulir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini tentang aritmatika sosial. Jika harga 5 buku tulis adalah 15.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Berarti kita harus cari apa dulu nih? Pertamanya. Harga 1 buku. Betul, Azka. Harga 1 buku. Berapa harga 1 bukunya? 3.000. 3.000 dari mana? 15.000 dibagi 5. Oke. Betul sekali. Jadi kita harus tahu dulu harga satuannya ya. Bisa kita cari dengan tinggal dibagi aja 15.000 dibagi 5 yaitu 3.000. Yang ditanyakan harga 2 lusin. 2 lusin itu berapa buah? 24. 24 buah. Maka 24 buku akan sama dengan apa kali apa? Dikali 3.000. 24 kali 3.000. Oke, 24 dikali 3.000. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? C. C. Betul, berarti sama ya. Jawabannya adalah Rp72.000. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. 3 detik, 3, 2, 1. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tentang aritmatika sosial. Ada yang sudah menemukan jawabannya nomor 8. Kalian jawabannya apa? Harga beli bajunya berapa?
60.000. 60.000. Yang lainnya sama? Oke, jadi ini tuh kita akan mencari harga beli dalam kondisi untung ya. Karena ada juga di soal itu ada yang diketahui harga jual dan persentase rugi, ada juga harga jual dan persentase untung. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Mencari HB dalam kondisi untung. Rana, gimana rumusnya? Oke, Bu Ade kasih tahu ya. Ini kalian buka-buka lagi modul yang waktu itu banyak nih Bu Ade kasih. Itu kan banyak tipe-tipe soal aritmatika sosial. Salah satunya ada ini. Rumusnya adalah HJ. HJ itu harga jual per 1 ditambah persen untung. Ini adalah rumus mencari HB ketika dalam kondisi untung. Kalau harga beli dalam kondisi rugi itu rumusnya adalah HJ per 1 dikurangi persen R. Jadi perbedaannya dikurang ya kalau dalam kondisi rugi. Rumus yang akan kita pakai adalah yang ini. Kayak kita masukkan HB sama dengan HJ-nya itu yang ini, 75.000. Kita tulis 75.000 per 1 ditambah persen U. Persen U itu adalah persentase keuntungannya, yaitu 25%. Persen itu artinya per 100. Sama dengan 75.000 kita tulis lagi per ini 1 ditambah 25 per 100 bisa dioperasikan kalau dua-duanya bilangannya pecahan. Maka 1 ini kita ubah dalam bentuk pecahan juga. Nah, operasi pecahan itu kan penyebutnya harus sama ya. Sedangkan ini penyebutnya adalah 100. Maka si 1 ini juga kita buat penyebutnya juga 100. Berapa per 100 supaya jadi 1? Ya 100 ya, karena 100 dibagi 100 adalah 1. Kita tulis 100 per 100 ditambah 25 per 100. Oke, ini nggak cukup, kita pindah ke sini. Kita tulis lagi 75.000 per 100 ditambah 25, yaitu 125 per 100. Nah ingat, pembagian bisa jadi perkalian kalau dibalik. Apa yang dibalik? Ini, posisi ini kita balik. 75.000-nya kita tulis lagi, operasinya kita ubah jadi perkalian, dan ininya kita balik. 100-nya jadi di atas, 125-nya jadi di bawah. Nah ini ada yang bisa dicoret nih. Yang 750 dibagi 125. Dapat berapa 750 dibagi 125? 125 kali berapa supaya jadi 750? 6. Kali 6. Nah, kita tulis di sini 6. Nah, ini kan nolnya masih ada, berarti di sini 6. Bukan 0. Nolnya nyisa 2 ya, jadi sini 600 dikali 100. Sehingga jawabannya adalah Rp60.000. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. Bu Ade beri waktu 3 detik. 3, 4, 3, 2, 1. Maju ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, Bu Ade mau tanya ini, mau tanya siapa ya? Bentar. Mau tanya Nata. Nata ada, Nata? Ada, Bu. Oke, Nata nomor 9 jawabannya apa nih? Pernyataan di bawah ini benar kecuali yang mana? Kecuali yang mana, coba? C. Oke, yang C. Tara adalah berat kemasan, betul? Betul. Neto adalah berat bersih, betul? Betul. Bruto adalah berat bersih, salah. Bruto itu harusnya berat apa? Berat kotor. Berat kotor. Berat kotor itu artinya apa? Misalkan kita punya ciki nih, ada kemasan, ada isi, ada kemasan dan isi. Berarti bruto itu apanya? Berat apanya? Isinya atau cangkangnya atau dua-duanya? Kemasan isi. Kemasan dan isi. Kalau Tara itu berat kemasannya. Kalau Neto berarti berat snacknya atau cikinya gitu ya. Jadi berat bersih. Rabat adalah diskon atau potongan harga, itu betul.
Oke, ini nggak usah di screenshot ya. Nanti pernyataannya bisa beda kalau nanti muncul di PAT. Jadi kalian hafalkan istilah-istilah yang ada dalam aritmatika sosial. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini masih tentang aritmatika, tentang bunga. Di mana soalnya Rio menyimpan uang di bank sebesar Rp750.000 dan mendapatkan bunga 18% per tahun. Besar uang Rio setelah 4 bulan adalah, nah pertama-tama kita harus tahu dulu nih besar bunganya itu berapaan, berapa rupiah. Rumusnya itu adalah berapa? Ada yang masih ingat nggak rumusnya apa untuk mencari bunga? N dikali persen P dikali U1. Apa itu N? Apa itu persen P? Apa itu U1? Kita tulis yang diketahui di sini ada N. N itu adalah lama menabung. Lama menabung itu disimbolkan dengan N. Lama menabungnya adalah 4 bulan. Tetapi karena bunganya itu per tahun, maka kita bagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Jadi 4 per 12. Selanjutnya ada persen P. Persen P itu adalah bunganya. Bunganya adalah 18%, artinya 18 per 100 ya. Kemudian ada juga U1. U1 itu adalah tabungan awal. Nah, ini kan 750.000. Nah, kita masukkan ke rumus. N itu 4 per 12. Kalau disederhanakan jadi berapa per berapa? Kita perkecil aja biar cepat ngitungnya. Berapa ini disederhanakan 4 per 12? 1/3. Jadi 1/3 betul, Agi, dikali 18%. 18 per 100 dikali 750.000. Nah, ini kita coret-coret nih biar gampang. 18 dibagi 3 itu dapat 6. 750.000 dibagi 100 kita tinggal coret aja. Ini nolnya dicoret 2. Yang ini juga nolnya dicoret 2. Sehingga tersisa 1 dikali 6 dikali 7.500. Berapa 7.500 dikali 6 dikali 1? 795.000. Itu jawaban akhirnya, Nashwa. 7.500 dulu dikali 6. Kita mau hitung bunganya dulu. 7.500. Nah, ya 45.000. Ini besar bunganya. Nah, yang ditanyakan adalah besar uang Rio setelah 4 bulan. Artinya tabungan akhir kan ya. Nah, tabungan akhir itu kita tulis dulu tabungan akhir sama dengan tabungan awal atau U1 ditambah bunga. Nah, tabungan awalnya Rio itu adalah 750.000. Ada bunga dari bank yaitu 45.000. Jadi total uang Rio setelah 4 bulan adalah 795.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. Bu Ada beri waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini materi kelas 7 semester 1 ya, tentang aljabar. Bu Ada mau tanya siapa ya? Bentar. Raisya. Ada Raisya? Ada Raisya? Yuga deh, Yuga. Yuga ada Yuga? Yuga jawabannya apa? Halo, Ayuga. Salwa deh, Salwa. Kalau nggak ada yang bilang apa ya nggak ngomong tuh Yuga. Salwa berapa jawabannya? Salwa nomor 11?
Tiga, Bu. Oke, 3 ya. Ini gampang banget ya, tinggal dipindah ruasin aja. Nah, ini kan persamaannya. 2X kurang 6 sama dengan 0. Tanyakan nilai X. Kita pindah ruasin yang negatif 6 ke ruas kanan jadi positif. Sehingga X-nya sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Mudah banget ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, silakan screenshot dulu. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini dikali pelangi ya. Kalian jawabannya apa nomor 12? Siapa aja jawab boleh. Nomor 12 jawabannya apa? D, Bu. Oke, ini jawabannya sama ya. D sama B, bener ya. Oke, jawabannya betul ya. Ini kita kali pelangi kan ya. 4X kurang 5. Kali pelangi teh kumaha Bu? Diki ya. Ini 3X kita kalikan dengan 4X. Kemudian 3X juga harus dikalikan dengan negatif 5. Kemudian ini juga sama. Negatif 2 harus dikalikan dengan 4X. Tapi negatif 2 juga harus dikalikan dengan negatif 5. Selanjutnya kita hitung. 3X dikali 4X adalah 12X kuadrat. 3X dikali negatif 5 yaitu negatif 15X. Negatif 2 dikali 4X yaitu negatif 8X. Dan negatif 2 dikali negatif 5 yaitu positif 10. Selanjutnya di sini ada yang sejenis nih yang variabelnya sama, yang 15X dan 8X. Bisa dioperasikan. 12X kuadrat tulis lagi. Negatif 15X dikurangi 8X itu adalah negatif 23X. Kemudian konstantanya adalah positif 10. Jadi hasilnya adalah yang ini. 12X kuadrat dikurangi 23X tambah 10. Jawabannya adalah B atau D. Ini benar. Oke, silakan boleh di screenshot dulu. 3, 2, 1. Lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 13. Nah, ini pertidaksamaannya, tapi sebetulnya cara ngerjainnya sama aja kayak persamaan, cuman yang membedakan itu adalah simbolnya aja. Kalau persamaan kan simbolnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu simbolnya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari atau sama dengan, bisa aja kurang dari atau sama dengan. Nah, ini simbolnya kurang dari. Kita tulis lagi soalnya 4X kurang 2 kurang dari 2X kurang 6. Selanjutnya, ini kita pindah-pindahin ruas aja. Kalian bebas mau yang di kiri itu yang ada X semua atau yang ada X-nya itu mau di ruas kanan semua, itu bebas ya karena nanti hasil akhirnya bakal sama aja. Oke, kita pindah ruaskan si 2X ke ruas kiri. Nah, 2X itu asalnya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Kurang dari negatif 6 kita tulis lagi. Nah, si negatif 2 di sini pindah ruas ke ruas kanan, asalnya negatif jadi positif. 4X dikurangi 2X yaitu 2X. Kurang dari negatif 6 ditambah 2 yaitu negatif 4. Sehingga X kurang dari negatif 4 dibagi 2. Sehingga X-nya kurang dari negatif 2. Jawabannya adalah yang A. Silakan boleh di screenshot dulu. 3, 2, 1. Nah, ini nomor 14 jawabannya apa? C, Bu. C ya. Garis AB itu yang ini sejajar dengan yang mana? Apa sih sejajar itu? Jadi kalau ibarat kalau di kehidupan sehari-hari garis sejajar itu seperti rel kereta api ya. Nah, misalkannya rel kereta api. Garis ini, si rel ini, kalau kita perpanjang garisnya sampai ujung manapun, garisnya itu nggak akan pernah ketemu atau nggak akan pernah berpotong. Nah, itu yang dinamakan dengan garis sejajar. Nah, di sini AB sejajar dengan yang mana? Option A, misalkan garis AB sejajar dengan BC. AB sejajar dengan BC, bentuknya malah jadi kayak gini, ini nggak sejajar ya. Garis AD, AB sama AD juga sama aja, ini nggak sejajar. Nah, yang tepat adalah dengan yang EF, karena ini garisnya ketika diperpanjang nggak akan pernah ketemu.
Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Ini gampang ya. Pada mau tanya deh ke siapa ya? Via. Ada Via? Ada, Bu. Via jawabannya apa nomor 15, Via? D. Apa? D. C, oke. Perhatikan gambar di bawah yang merupakan sudut lancip itu yang apa? D. D, oh oke, jawabannya D. Di sini yang jadi sudut lancip itu, yang ini ya, sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Jawaban yang tepat, yang satu sama yang D, betul ya, yang ini. Karena ini tumpul, yang ini siku-siku. Kayak mudah ya untuk menentukan jenis sudut. Nah, ini juga gampang sih. Boleh mau tanya Azka. Azka nomor 16 jawabannya apa? B. B atau D? B. B ya, 800 cm persegi. Tinggal 20 dikali 40. Jawabannya adalah yang B. Oke, bisa aja nanti di PAT itu kan segi 4 itu ada banyak ya. Ada trapesium, ada jejar genjang. Bisa jadi yang ditanya itu bukan luas persegi panjang. Tanyanya luas trapesium atau luas jejar genjang. Jadi kalian harus tahu tuh rumusnya ya. Harus latihan lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Nah, nomor 17, suatu persegi panjang mempunyai luas 84 cm persegi. Jika salah satu sisinya adalah 7 cm, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Ada mau tanya Fauzan. Fauzan jawabannya apa nomor 17, A? Fauzan, ada Fauzan? Nomor 17 jawabannya apa? Ya, Bu. Nomor 17 jawabannya apa, Fauzan? Udah belum, A? 38. 38 cm. Nah, ini tuh yang diketahuinya luas, tapi yang ditanyain keliling. Berarti apa dulu yang harus dicari? Luas itu kan rumusnya Lebar. panjang kali lebar. Tapi di soal baru diketahui salah satu sisinya. Kita asumsikan si 7 ini sebagai panjang. Nah, kita tulis di sini 7 di bawah huruf P dikali lebar yang mau kita cari. Kemudian luasnya adalah 84. Kita tulis di bawah huruf L. Nah, selanjutnya ini kan tinggal dipindah ruasin aja ya 7-nya ke ruas kiri. Jadi dibagi. Nah, 84 dibagi 7 itu adalah 12. Nah, lebarnya adalah 12. Baru kita cari keliling. Keliling itu rumusnya apa keliling? 2 dikali dalam kurung P tambah L. Bisa kayak gini atau bisa langsung 2P tambah 2L boleh. Atau 2 dikali P tambah L juga sama aja ya. Kita masukin P-nya adalah 7, lebarnya adalah 12. 7 tambah 12 yaitu 19. 19 dikali 2 yaitu 38 cm. Jadi jawabannya betul, Fauzan ya, D. Semuanya sama ya, jawabannya D ya. Silakan boleh di screenshot terlebih dahulu. Udah beri waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sama. Ini yang ditanyain adalah panjang diagonal yang lain. Jawabannya apa kalian nomor 18? C. C ya. Diagonal 2-nya adalah 13 cm. Kita masukkan ke rumus luas layang-layang. Rumus luas layang-layang sama luas belah ketupat itu sama ya. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya adalah 104 sama dengan D1-nya 16, D2-nya yang mau kita cari